Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Raudo dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Manajemen Keuangan dengan fokusan Manajemen Portofolio. Sebelum memasuki ke materi yang utama yaitu Manajemen Portofolio, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu portofolio. Portofolio adalah kumpulan surat berharga atau saham yang dibentuk berdasarkan tingkat risiko dan tingkat ekspektasi. Jadi, setiap pemilik modal atau investor dalam menanamkan modalnya atau investasinya pasti menghindari yang namanya risiko. Tapi, pada kenyataannya, setiap berinvestasi atau menanamkan modal pasti ada risikonya. Bahkan, ada risiko yang sampai tingkat tinggi. Lagi jika menginvestasikan atau menanamkan modalnya dalam bentuk yang besar, pasti memiliki tingkat risiko yang sangat besar. Maka dari itu, harus diperlukannya diverifikasi investasi dalam bentuk portofolio. Ke materi yang utama yaitu apa itu manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah proses terintegrasi yang terdiri atas gabungan beberapa langkah yang diimplementasikan secara konsisten untuk membuat dan mengelola portofolio aset untuk tujuan tertentu dari seorang investor. Jadi, manajemen portofolio itu adalah suatu proses yang dilakukan seorang investor untuk mengatur uangnya yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio. Contoh sederhana dari manajemen portofolio yaitu jika seseorang memiliki uang 5 miliar, disarankan tidak hanya menyimpan di satu bank saja, tetapi menyimpan di beberapa bank atau dengan cara menginvestasikannya dengan membeli saham di pasar modal. Jika uang tersebut disimpan di satu tempat atau instrumen, pasti memiliki risiko yang lebih besar. Tapi jika disimpan di beberapa tempat atau instrumen, maka risiko yang dialaminya akan semakin kecil. Maka dari itu, manajemen portofolio hadir untuk mencegah risiko tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen portofolio. Tujuan manajemen portofolio itu adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi seorang investor atau pemilik modal dan juga untuk meminimalkan risiko yang akan dihadapi mereka nantinya dalam berinvestasi atau menanamkan modalnya. Selanjutnya yaitu konsep manajemen portofolio. Jadi, jika semakin banyak investasi yang dimasukkan ke dalam portofolio, maka semakin besar juga manfaat pengurangan risiko tersebut. Jadi, jika semakin banyak investasi yang dimasukkan ke dalam portofolio, maka semakin besar juga manfaat dari pengurangan risiko tersebut. Cara untuk menurunkan risiko tersebut, maka harus dilakukannya diverifikasi portofolio. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen portofolio. Pertama yaitu manajemen portofolio berdasarkan keterlibatan investor dengan manajemen investasi. Jadi dalam jenis ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu manajemen portofolio secara aktif dan manajemen portofolio secara pasif. Yang pertama yaitu manajemen portofolio aktif. Jadi, investor secara aktif terlibat langsung di setiap keputusan investasi. Mereka akan meriset langsung dan mendalam terhadap perusahaan, menganalisis pasar, dan melakukan jual beli saham dan obligasi. Tujuan dari manajemen portofolio aktif adalah untuk mengalahkan pasar atau indeks pasar. Investor aktif percaya bahwa mereka akan mendapatkan return yang lebih tinggi daripada rata-rata dari investasi yang tepat. Yang kedua yaitu manajemen portofolio pasif. Jika manajemen portofolio pasif, investor lebih mengikuti indeks pasar. Biasanya mereka menginvestasikan dananya kepada indeks dana yang dikelola secara pasif. Tujuan dari manajemen portofolio pasif adalah untuk meniru kinerja pasar, karena mereka percaya bahwa dalam jangka panjang akan sulit mengalahkan kinerja pasar secara konsisten. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen portofolio berdasarkan besarnya kuasa yang diberikan pemilik kepada manajer investasi. Di sini juga terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu manajemen portofolio direksi dan manajemen portofolio non-direksi. Manajemen portofolio direksi. Jadi, investor memberikan kuasa penuh kepada manajer investasi untuk mengelola investasinya.
tetapi harus sesuai dengan tujuan dari investor tersebut. Selanjutnya yaitu manajemen portofolio non direksi. Di sini manajemen investasi memberikan saran kepada investor untuk portofolio investasinya, tetapi tetap dengan keputusan seorang investor. Selanjutnya yaitu 3 langkah manajemen portofolio. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua adalah eksekusi berdasarkan implementasi portofolio dan pemilihan portofolio. Yang ketiga yaitu feedback. Dan materi yang terakhir yaitu manajemen portofolio efisiensi dan optimal. Yang pertama yaitu portofolio efisien, di mana mampu memberikan risiko terendah dengan expect return yang sama. Untuk portofolio efisien ini dapat ditentukan dengan cara memilih expect return tertentu dengan meminimumkan risikonya. Terakhir yaitu portofolio optimal, di mana memiliki 2 kombinasi dari expect return dengan risiko yang terbaik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.